Nah, ini adalah filosofi prinsip pendirian Atomi ya. Ada tiga. Yang pertama adalah kesinambungan. Kesinambungan ini adalah tujuan utama setiap perusahaan dan tanggung jawab sosial yang paling penting. Atomi memiliki kewajiban untuk membangun masyarakat yang lebih baik dengan mengembangkan hubungan dekat dengan karyawan, member, konsumen, dan perusahaan mitra adalah partner-partner bisnis Atomi. Kelangsungan Atomi pada dasarnya bergantung pada pemenuhan kewajiban ini. Untuk itu, Atomi dengan antusias menanggapi perubahan di lingkungan perusahaan dengan penghematan biaya. Ya, secara singkatnya, suatu perusahaan ini mau berkelanjutan selama mungkin, betul ya? Kalau kita mendirikan suatu startup company atau perusahaan, pasti kan kita mau kalau bisa jangan cuma 3 tahun gitu ya. Kalau bisa 10 tahun, 100 tahun kalau bisa. Nah, ini adalah kesinambungan. Biasanya hal yang paling menghancurkan kesinambungan suatu perusahaan adalah biaya dan juga manajemen ya. Maka dari itu Atomi prinsip yang pertama ini dari pendirian ini adalah kesinambungan untuk mempertahankan perusahaan Atomi tidak hanya 10 tahun bahkan bisa 100 bahkan bisa 1000 tahun. Artinya selama-lamanya. Pertama, manajemen biaya. Manajemen biaya adalah dengan produk yang tepat, karena biaya yang paling mahal biasa adalah biaya R&D, Research and Development suatu produk. Maka dari itu, Atomi tidak R&D produk-produk yang Atomi jual. Tetapi R&D ini dibiarkan oleh perusahaan Colmar B&H, Beauty and Health, ingat ya, gabungan daripada Colmar Korea dan KRI, biar mereka yang R&D, karena itu biaya yang paling besar di R&D-nya. Biar mereka yang menyerap semua biaya R&D, Atomi hanya negosiasi harga termurah supaya bisa dijual terjangkau kepada para konsumennya. Ya, jadi biaya produk yang paling tepat. Yang kedua adalah manajemen keuangan yang stabil dan solid tanpa menimbulkan hutang. Kita tahu Atomi tidak punya hutang. Ya, kreditnya Atomi, perusahaan Atomi di Korea itu adalah A, A, A. Ya, 3A. Jarang perusahaan yang A-nya 3. Paling A1, A minus ya. Atomi A, 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 A. Artinya apa? Keuangan perusahaan Atomi sangat-sangat kuat sekali. Dan Atomi tidak hutang kepada supplier-suppliernya. Ya, suppliernya siapa? Colmar B&H, GSGS, dan Korean supplier ya. Atomi tidak hutang kepada mereka. Pada saat pada saat pemesanan Atomi kasih 50% uang cash loh di muka. Ya, supaya kenapa? Karena kan kalau perusahaan memproduksi produknya dengan ngutang bank karena tidak ada modal, ini kan biaya hutangnya akan terbeban kepada harga produk. Atomi nggak mau. Dia bilang kamu jangan ngutang. Saya tahu kamu perlu modal untuk memproduksinya ya. Saya kasih uang 50% karena ini sudah pasti mencukupi biaya produksi. Nanti setelah diantarkan ya, setelah selesai ya, setelah didistribusi ke Atomi, dalam 1 minggu Atomi langsung bayar lunas. Biasa kan bisa sampai 3 bulan, 6 bulan baru dilunasi gitu ya. Nah itu nggak mau perusahaan. Atomi nggak mau ya. Lalu yang ketiga manajemen biaya tetap absolut berdasarkan prinsip pipa. Ini artinya apa? Atomi itu tidak ada yang namanya procurement. Tahu procurement? Kalau misalkan, wah stok Hemohim udah menipis nih. Lalu ada departemen yang order. Hemohim saya perlu misalkan 100.000 box dikirim ke warehouse ini. Nggak ada. Semua langsung terkomputerisasi, ya, langsung dari Atomi langsung kirimkan ke pabriknya ya si KRI, Colmar B&H. Ini stok langsung menipis, langsung dia komunikasi, langsung dari sana dikirim otomatis. Jadi udah nggak ada manusianya. Jadi Mr. Park bilang apa? Biaya paling besar itu juga pada karyawan-karyawan ini. Dia mau mendirikan perusahaan Atomi, perusahaan tanpa manusia. Artinya semua dijalankan oleh komputerisasi atau robot atau AI. Itu pasti akan terjadi. Karena biaya ini akan dipotong oleh perusahaan, oleh CEO Hangir Park, karena ini yang paling paling membebankan suatu perusahaan di biaya karyawan dan juga biaya sistem. Ya, bayangkan ada satu departemen procurement. Setiap kali laporan-laporan ini kan terlalu lama. Ya, semua jadi udah langsung komputerisasi. Dan kita tahu karyawan di Atomi Indonesia itu hanya 9. Bayangin loh.
Member 1 juta di Indonesia, karyawan cuma 9. Ya. Di Kanada kalau nggak salah juga cuma 10. Kalau nggak salah. Bayangin, satu dunia paling karyawannya nggak sampai 500 orang. Ada nggak perusahaan 57 negara karyawan cuma 500? Nggak ada, Bapak Ibu. Anda lihat satu ruko perusahaan aja tuh karyawan bisa 1.000 loh. Ini Atomi 57 negara, satu negara cuma 10 orang. Satu dunia cuma nggak sampai 500 orang. Ini kan berarti luar biasa. Manajemen biaya. Manajemen operasional, prosedur manajemen yang transparan dirancang untuk perusahaan dengan nilai etika yang kuat. Ya. Mr. Park itu nggak ngeliatin satu persatu karyawannya kerjain apa gitu ya. Yang penting tugas Anda dikerjakan, perusahaan Atomi lebih baik, omset bertambah, efektivitas bertambah. Ya, dia memberikan wewenang kepada semua karyawan-karyawannya. Manajemen yang berpusat pada prinsip di mana prinsip berfungsi sebagai kerangka kerja untuk penyelesaian masalah. Ya, jadi semua diserahkan kepada manajemen operasional ini dan juga manajemen SDM. Ya, ini adalah tentang manusia-manusianya, menumbuhkan kreativitas dalam manajemen SDM. Jadi setiap negara kan punya namanya country director ya. Kalau di Indonesia Mr. Chris Kim, dia memberikan otoritas kepada semua country director itu untuk melakukan kreativitas terserah. Mau bikin promo ini, mau bikin seminar seperti apa, itu terserah dia. Karena Mr. Park mau memberikan otonomi terhadap semua global branches. Ya, itu prinsip yang pertama tentang kesinambungan. Yang kedua, filosofi perusahaan ya adalah tentang kecepatan. Memang benar bahwa kesinambungan adalah tujuan utama suatu bisnis, tetapi nilai lebih dapat dihasilkan melalui pertumbuhan. Faktor terpenting dalam pertumbuhan Atomi adalah kecepatan. Kecepatan tidak hanya berarti kecepatan di Atomi, kecepatan juga melibatkan percepatan dan arahnya. Arti sebenarnya dari kecepatan diatomi adalah percepatan ke arah yang benar. Ya. Kecepatan adaptasi terhadap lingkungan eksternal. Industri 4.0 memiliki dampak yang lebih besar dan lebih luas pada masyarakat luas daripada revolusi industri lainnya sebelumnya. Oleh karena itu, Atomi berusaha keras untuk merespon waktu yang berubah dengan cepat. Ya, kita lihat waktu pandemi, semua perusahaan tutup, semua seminar offline diterminasi, tidak boleh diadakan. Apa yang Atomi lakukan? Langsung jadi online. Ya, sejak tahun 20 kan langsung di Zoom, di broadcast ke seluruh dunia dengan penterjemah berapa macam bahasa. Itu yang namanya dengan kecepatan. Dan kecepatan ini menimbulkan apa? Percepatan kan? Tapi yang paling penting apanya? Arahnya kemana? Kalau arahnya ngaco, mau cepat juga nggak nyampe. Ya, yang penting arahnya harus benar. Kecepatan penyebaran atomi menyebarkan informasi yang akurat dengan cepat juga penting. Informasi sangat mungkin kehilangan akurasi dan kecepatan selama transmisi berulang. Atomi bertujuan untuk mengirimkan informasi yang akurat secara bersamaan. Masuknya atomi ke pasar luar negeri juga terjadi di mana-mana sekaligus. Ya, kita lihat tahun lalu, Mr. Park bilang apa? Langsung global synchronization kan? Ke seluruh dunia secara bersama-sama. Ya, langsung 31 negara di Uni Eropa. Bukan satu-satu. Bukan satu di Jerman, satu di Swiss. Semua langsung Belanda, Swiss, 31 negara termasuk 26 region yang lainnya. Nah, penyebaran atomi ini adalah informasi. Ingat, Mr. Park bilang apa? Atomi bukan tentang penjualan, tapi tentang penyampaian informasi. Siapa yang bisa menyampaikan informasi paling cepat, dia yang paling sukses. Jadi udah bukan jago-jago jualan Bapak Ibu. Di Atomi bukan jago jualan yang jadi imperial. Tapi yang jago menyebarkan informasi dengan cepat dan akurat, dia yang bisa jadi imperial. Oke, kecepatan ekspansi bisnis member Atomi. Bisnis anggota Atomi berkembang secara eksponensial sesuai dengan prinsip penggandaan. Memahami dan menerapkan sistem Atomi dengan benar memungkinkan ekspansi bisnis yang sulit dicapai sendirian. Ya, Anda nggak akan sukses bisa dengan sendiri. Artinya Anda harus punya prinsip yang sama, kecepatan yang sama dengan tim Anda, dengan prinsip penggandaan. Ya, apa yang Anda lakukan, Anda duplikasi. Anda males ke seminar, itu yang diduplikasi. Anda males ke Zoom, itu yang diduplikasi. Jadi Anda mau secepat apa? Duplikasi Anda mau seperti apa? Anda dulu.
yang mencontohkan, ya. Karena ini adalah semua prinsip penggandaan. Mr. Park dia bilang apa? Tahun lalu. Tahun ini saya akan menabuh genderang, ya. Langsung dia akan pergi ke seluruh negara untuk menyebarkan atomi. Tahun lalu dia keliling loh. Pertama di Indonesia kan. Januari dia mulai dengan Indonesia. Saya ikut dengan dia. Langsung saya terbang dari Kanada ke Indonesia. Kenapa? Karena saya tahu kecepatan ekspansi bisnis member ini harus secara eksponensial, penggandaan. Saya mau mencontohkan bahwa ini loh, leader harus melakukan ini. Bukan cuma duduk di Zoom, bukan cuma pakai handphone. Anda harus terbang ketemu member-member Anda, lakukan offline aktivitas bersama mereka. Ya, ini adalah prinsip duplikasi tentang kecepatan. Nah, yang terakhir, filosofi yang ketiga adalah keseimbangan. Atomi berupaya memenuhi tanggung jawab sosialnya melalui distribusi kekayaan yang seimbang. Distribusi yang seimbang berarti distribusi yang adil, yang ditujukan untuk memperluas dan mereproduksi nilai terbatas secara efisien. Nilai yang diciptakan oleh Atomi bukan hanya produk dari para membernya, tetapi juga masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, Atomi berkomitmen untuk membantu konsumen membeli produk yang lebih baik dengan harga lebih murah dan mengembalikan sebagian besar nilai yang diciptakan kepada konsumen. Ini yang berupa 35% sebagai komisi. Pada saat yang sama kami melakukan berbagai aktivitas berbagi, ya, donasi. Sistem distribusi Atomi yang adil dan seimbang mengarah pada pembelian kembali repeat order para konsumennya dan memperkuat loyalitas para member, memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan, ya, keseimbangan. Atomi tidak mau hanya kaya sendirian, tapi semua partner bisnisnya miskin. Tapi semua member konsumennya tidak ada yang menghasilkan. Hanya sebagai sapi perahnya perusahaan. Itu nggak mau. Ini harus seimbang. Dan selain itu juga Atomi, semakin besar penghasilan, semakin besar donasi kepada lingkungan. Ya, kita lihat. Ini baru contoh beberapa ya. Yang Atomi budaya berbagi. Kepada siapa? Compassion Indonesia. Kemarin kan kepada dompet dompet apa itu gitu ya. Ya, itu baru salah satu yang ditampilkan ya. Ini setiap tahun Atomi memberikan donasi. Salah satunya ya Compassion ini, ada yang kemarin yang beberapa tahun yang lalu ada bencana alam dia juga donasi ya, miliar-miliaran loh Bapak. Jadi Atomi mau tumbuh bersama dengan siapa? Member, konsumen, mitra bisnis dan juga lingkungannya ya. Itu adalah prinsip tentang keseimbangan. Artinya mari tumbuh bersama dengan Atomi. Mari sukses bersama dengan perusahaan Atomi. Karena semakin banyak kita bertumbuh, semakin banyak orang yang berubah nasibnya. Ya. Oke, nah ini penting sekali. Semua leader harus mengerti filosofi perusahaan Atomi yang tentang 3 tadi ya. Kesinambungan, atau kalau Inggrisnya adalah being. Kecepatan artinya speed. Yang ketiga adalah keseimbangan atau balance. Makanya setiap seminar, ya Anda lihat di tembok kiri atau kanan Anda ada prinsip ini. Ada filosofi perusahaan ini ya, tentang being, speed, and balance. Kesinambungan, kecepatan, dan keseimbangan. Kalau Anda paham ini, Anda pasti sukses. 구독, 좋아요 눌러주세요.